Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Onisil, jumpa lagi dengan Oni. Kali ini Oni ingin share tentang front post DC dan back post DC. Untuk sahabat pemula, perajut pemula, teman-teman yang lagi belajar, ini merupakan satu tusuk yang bisa menghasilkan dimensi yang bagus pada perajutan kita. Jadi tusuk ini sudah mulai dipakai untuk membuat motif. Sebelum kita mulai cara membuat tusuk FPDC, front post atau back post, Oni akan sharingkan dulu simbolnya, kemudian singkatannya. Kalau simbolnya front post, kalau FPDC itu dia arah membulatnya dari ke kanan ya. Nah, ke kanan. Seperti biasa DC simbolnya garis di kepala, terus batangnya di sini garis satu. Lalu karena front post jadi dia ke dari kanan ke kiri. Kalau back post DC itu kebalikan dari front post. Jadi seperti biasa simbol DC garis kepala, batang, kemudian dikasih garis di batangnya, dan lingkarannya ini dari arah kiri yang hadap ke kanan. Kalau FPDC dari kanan menghadap ke kiri. Cara membuat FPDC itu kita tidak main di loop ya. Kalau DC biasa kita kan buatnya di salah satu dari 3 loop ya. Pada video Oni sebelumnya Oni sudah jelaskan apa itu loop ya. Kita ada ini namanya both loop, terus ada lagi back loop, ada lagi front loop. Nah, kalau membuat FPDC kita tidak masuknya di sini, tidak masuknya di loop seperti ini, tapi kita masuk di batangnya. Ini batang dari DC ya, double crochet. Kita masuknya di batang ini ya, bukan di loop yang di atasnya. Nah, kalau FPDC, front post DC, kita masuknya arah rajutan tetap ke arah kita ya. Kalau FPDC ya, kita membuatnya melalui batang ini, batang atau badan tusuk sebelumnya. Karena ini baris sebelumnya udah menggunakan DC, jadi kita masuk di badan DC-nya. Caranya seperti biasa, akan membuat double crochet atau DC, kita kait dulu, lalu kita masukkan jarum ke sini. Jadi posisi badan DC ini berada di depan jarum ya. Batang DC di baris yang sebelumnya ini ada di depan jarum. Lalu kita kait lagi dan kita buat seperti DC biasa. Pas 2, lepas 2 ya. Nah, jadi badan DC yang di baris sebelumnya itu sejajar dengan DC yang front post DC tadi. Sekarang cara membuat back post DC, kait seperti biasa. Nah, back post DC ini merupakan kebalikan dari front post. Jadi cara membuatnya juga berbeda, kebalikannya ya. Kalau front post batangnya ada di depan, kalau back post batangnya ada di belakang. Jadi kita masukkan jarum dari belakang keluar di lubang berikutnya. Nah, batangnya ada di belakang. Lalu kita selesaikan cara membuat DC. Nah, Oni ulangi. Kita masuknya dari belakang jarumnya, sehingga batangnya juga berada di belakang. Lalu kita selesaikan
DC biasa. Tutup 2 kali ya. Ini ulangi sekali lagi ya. Kait seperti buat DC biasa, lalu masuk. Kita buat batangnya ada di belakang. Lalu kita kait benang, selesaikan DC seperti biasa. Ini cara membuat BPDC atau back post DC. Ini contoh dari perpaduan tusuk FPDC dan BPDC. Jadi Oni buat ini 5 tusuk FPDC, 5 tusuk BPDC. Jadi diselang-selingi 5 FPDC, 5 BPDC, 5 FPDC, 5 BPDC. Hasilnya seperti ini, seperti anyaman ya. Jadi kalau tusuk FPDC dan BPDC disatukan sudah menghasilkan sebuah motif anyaman, ya, motif yang sangat cantik sekali. Yang harus sahabat Oni ingat ya, patokannya atau inti dari tusuk post ini, baik front post maupun back post, intinya adalah di batangnya, ya, di batang. Jadi kita tidak masuk di loop ya, di atasnya, baik front loop, back loop atau both loop, tapi kita masuk di batang. Yang menjadi patokan kalau front post ya atau post depan itu batangnya posisinya di depan, ya, di depan dari jarum, ya. Sementara kalau back post DC, back post itu posisinya, nah posisi dari DC atau baris sebelumnya ada di belakang jarum. Demikianlah sahabat Oni tusuk front post dan back post. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.